إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير الذنب العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai makna ta'awudz, bismillah, syahadat, innalillahi. Nah, di video kali ini di dalam ajaran amalan Abdul Jabbar, kalimah kunci yang terakhir yaitu kalimahnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagi para penghayat amalan Abdul Jabbar ini, saya mohon izin bahwasanya saya sebagai penghayat menyampaikan berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami selama hampir kurang lebih 15 tahun ini, tidak semata-mata untuk menggurui, untuk menasehati, hanya untuk saling melengkapi. Banyak di antara sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang mempelajari amalan Abdul Jabbar ini tentunya sangat beragam. Nah, di dalam pengalaman saya dalam menjalankan amalan Abdul Jabbar ini tentunya diniatkan hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya dan belajar untuk mengenal diri mengenal diri sejati, bahwa siapa saya, akan kemana saya, dan asal saya dari mana. Nah, itu yang harus kita pahami betul, bahwa sejatinya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk berserah diri, mengabdi, dan menjalankan amanahnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makna kalimah dari la haula wala quwata illa billahil alil azim di dalam kalimah kunci ajaran amalan Abdul Jabbar ini. Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam video ini saya lebih menjelaskan prakteknya dari kalimah ini seperti apa, makna secara hakikinya seperti apa. Bahwa kalimah la haula ini dilarikannya kepada akhlak, kepada perilaku, kepada tindakan, kepada perbuatan kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahwa kita menyadari bahwa tiada daya dan upaya melainkan daya dan upaya yang telah Allah titipkan kepada kita, kepada diri kita. Untuk apa? Nah, untuk mengenal diri kita bahwa kita tidak bisa melakukan apapun, baik itu ucapan, etika, perbuatan, tindakan, gerakan, dan lain sebagainya, tanpa daya dan upaya atau kudrat irodatnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu, sadarilah, pahamilah bahwa segala ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita harus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan Allah, kepada keridhoannya, dan kepada perintahnya. Jangan sekali-kali la haula ini dijadikan sesuatu hal yang nekat. Contohnya, saya mau melakukan perbuatan yang tercela. Istilahnya atau perumpamaannya, saya akan mencoba untuk mencelakai orang lain. Saya la haula saja, saya berani mencelakai orang lain. Nah, di dalam sikap seperti ini tidak sesuai. Bahwa la haula itu bukan arti kata nekat, tetapi kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang menggerakkan kita, yang melangkahkan kaki kita, itu semuanya tiada lain tiada bukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka
daya dan upaya ini dayakanlah, upayakanlah kepada hal-hal yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira seperti itu. Para pemirsa yang budiman, di dalam menjalankan amalan Abdul Jabbar ini, yang pertama kali yang harus kita tanamkan adalah di dalam menjalankannya, niatkan hanya untuk beribadah, niatkan hanya untuk mengabdi, dan untuk menjadi hamba Allah yang gagah perkasa sesuai dengan amalan ini, yaitu Abdul Jabbar. Artinya hamba yang gagah dan perkasa. Gagah dan perkasa dalam menjalankan perintah-perintahnya. Gagah dan perkasa di dalam menjauhi larangan-larangannya. Tentunya tidak serta-merta kita bisa melakukan ini tanpa daya dan upaya, tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bagi para pemirsa yang budiman atau sahabat-sahabat dimanapun berada yang mengenal ilmu ini. Insya Allah ini adalah jalan dan petunjuk kita kepada kemakrifatan. Tentunya yang disebut dengan kemakrifatan itu adalah bagaimana caranya kita menelusuri, mengenali sejatinya atau jati diri kita. Maka di dalam hadisnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Man arafa rabbahu faqad jahilan nafsahu. Barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya maka akan merasa bodoh dirinya. Nah, bodoh di sini dalam artian kita mengakui, menyadari tidak bisa melakukan apapun, ilmu pun semua milik Allah. Jadi kita berusaha di dalam ajaran ini untuk bisa menghilangkan apa? Menghilangkan rasa ego, menghilangkan rasa kita mampu, menghilangkan rasa kita bisa. Ingat, di sini ada kalimah la haula wala quwata illa billah, tanpa daya dan upaya milik Allah. Sejatinya yang sudah dititipkan ke dalam badan kita, diri kita, maka dayakanlah dan upayakanlah ke dalam hal-hal kebaikan atau jalan-jalan yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah hasanah ilmu. Tentu saja saya masih banyak kekurangannya dan masih sama-sama belajar. Karena di dalam ajaran ini tidak ada guru dan tidak ada murid, semua adalah sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.